Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Difratini dengan NPM B1A 014179 dari kelas C dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan dosen pengampu Ibu Pipi Susanti SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai lintasan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa hukum ketenagakerjaan mencakup hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Bahkan sejak awal kehidupan manusia, aturan mengenai pekerjaan sudah ada, meskipun hanya berbentuk hukum adat yang tidak terdokumentasi. Perjalanan panjang hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat kita bagi menjadi dua era besar, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada pra-kemerdekaan terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa perbudakan, kerja paksa, wenaalisansi, dan pendudukan Jepang. Lalu pasca kemerdekaan terbagi menjadi masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang hukum ketenagakerjaan zaman perbudakan. Pada masa perbudakan, misalnya budak dipandang sebagai benda. Mereka tidak memiliki hak dasar, tidak memiliki kebebasan, dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemilik budak. Tidak ada upah, hanya sekedar makan dan tempat tinggal untuk mempertahankan hidup agar bisa terus bekerja. Masa pemerintahan kolonial Inggris di bawah Raffles berusaha menghapus perbudakan dengan mendirikan the Java Benevolent Institution 1816. Meski usahanya terhenti karena Inggris meninggalkan Indonesia. Kolonial Belanda bahkan membuat aturan-aturan seperti Peraturan Pendaftaran Budak tahun 1819, Statplan 1825, Nomor 44 yang mengatur perlindungan budak serta Regeris Reglemen 1854 yang menetapkan perbudakan harus dihapus pada 1860. Secara yuridis, perbudakan harus dihapus sejak 1 Januari 1860, tetapi secara faktual, praktik ini baru benar-benar berakhir pada 31 Desember 1921. Dengan demikian, perbudakan secara formal di Indonesia baru dihapus sekitar tahun 1822. Walaupun bentuk perbudakan fisik telah dihapus, pola ketidakadilan masih berlanjut dalam bentuk perbudakan mental, yaitu ketika pekerja tetap berada dalam posisi subordinat, tunduk pada perintah, dan pemilik modal tetap memegang kendali. Kondisi ini sering disamakan dengan realitas ketenagakerjaan modern, di mana pengusaha atau pemilik modal tetap memengaruhi kebijakan negara demi keuntungan mereka, misalnya dalam hal sistem pengupahan murah. Dengan demikian, masa perbudakan menunjukkan fase awal hubungan kerja tanpa norma hukum ketenagakerjaan. Budak hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang wajib tunduk tanpa hak-hak dasar. Proses panjang penghapusan perbudakan di Indonesia menandai awal munculnya kesadaran hukum yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal hukum ketenagakerjaan modern. Setelah itu, kita memasuki hukum ketenagakerjaan zaman kerja paksa atau RODI. Awalnya, kerja paksa ini berangkat dari tradisi gotong royong, tetapi kemudian dipelintir menjadi alat eksploitasi. Rakyat dipaksa membangun jalan, benteng, perkebunan, dan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial. Puncaknya adalah pada masa The Endless, ketika rakyat dipaksa membangun jalan Anyer sampai Banyuwangi sepanjang 1000 km. Pemerintah kolonial kemudian menggolongkan RODI menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu RODI Government, yaitu untuk kepentingan pemerintah kolonial dan pegawainya tanpa upah. Kedua yaitu RODI Perorangan atau Personal Distance, untuk kepentingan kepala atau pembesar lokal. Ketiga yaitu RODI Desa, untuk kepentingan desa yang pada dasarnya diatur sepenuhnya oleh komunitas. RODI Government dan Perorangan sangat membebani rakyat karena mengikat kebebasan mereka. RODI Desa dianggap lebih ringan karena dimaksudkan untuk kepentingan bersama meskipun tetap diwajibkan. Bagi yang menolak melakukan RODI Desa, ancamannya pidana kurungan atau denda sesuai pasal 523 KUHP. Selain itu, dikenal RODI Umum dan RODI Khusus. RODI Umum bersifat insidental, misalnya untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Biasanya tanpa upah, hanya diberi makan. Lalu RODI Khusus. RODI Khusus bersifat rutin, misalnya menjaga gudang, pesanggrahan, penjara, pasar, hingga menyangkut barang dan orang. Baru pada tahun 1938, setelah adanya tekanan internasional melalui Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930, sistem kerja RODI ini dihapus secara resmi. Konvensi ILO memperbolehkan kerja wajib hanya untuk hal tertentu, misalnya dinas militer, pengabdian warga negara, putusan pengadilan, atau keadaan darurat bencana. Dari praktik kerja paksa ini, terlihat bahwa meskipun sudah ada aturan mengenai hubungan kerja, sifatnya sepihak dan lebih menekankan kepentingan penguasa kolonial, belum ada norma hukum ketenagakerjaan yang melindungi pekerja atau memberikan kesetaraan antara pekerja dan pemberi kerja.
Selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan zaman Penalisation yang berlangsung sekitar tahun 1880 sampai 1931. Awalnya, Penalisation bertujuan mengatasi kesulitan tenaga kerja di perkebunan swasta karena pada saat bersamaan penduduk banyak dikerahkan untuk kerja rodi. Inilah cikal bakal Penalisation. Saat pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan Algemene Polity Strafreglement 1872 nomor 111. Tekanan terhadap pekerja makin berat. Jadi, apabila seorang pekerja melanggar kontrak, dia bisa dikenai hukuman, bahkan sampai penjara. Pekerja yang sakit pun tetap diwajibkan mengganti hari kerja setelah sembuh. Mereka yang melarikan diri bisa kena hukuman denda besar atau dipaksa bekerja tanpa upah. Bahkan, setelah keluar dari penjara, pekerja tetap harus kembali ke perkebunan sampai masa kontraknya habis. Tidak mengherankan jika sistem ini disebut sebagai bentuk perbudakan gaya baru. Kebijakan Penalisation menunjuki kritik keras baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang menilai sistem ini tidak lebih dari bentuk perbudakan baru. Tekanan internasional semakin kuat ketika Amerika Serikat sebagai pasar utama tembakau Delhi melarang impor produk yang dihasilkan dengan kerja paksa. Akibatnya, posisi ekonomi memaksa pemerintah Belanda meninjau kembali kebijakan tersebut. Dari praktik Penalisation dapat dipahami bahwa hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja sebenarnya sudah ada. Namun, pekerja tidak mengetahui hak-haknya karena perjanjian dibuat melalui kepala desa tanpa transparansi. Oleh karena itu, meskipun sudah dikenal norma hukum ketenagakerjaan pada era ini, sifatnya masih sepihak, tidak adil, dan lebih berpihak pada kepentingan pengusaha serta pemerintah kolonial. Berikutnya kita masuk ke masa hukum ketenagakerjaan zaman pendudukan Jepang. Walaupun hanya berlangsung sekitar 3 tahun 3 bulan, penderitaan rakyat sangat besar. Jepang memperkenalkan sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah Romusa. Laki-laki dewasa dipaksa bekerja untuk kepentingan perang Jepang tanpa upah dengan perlakuan yang lebih keras dibanding bangsa Belanda. Sistem ini sangat mengekang kebebasan pekerja, bahkan lebih keras dibanding kerja paksa para era kolonial Belanda. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sama sekali tidak dihormati. Tidak heran jika periode ini dianggap sebagai masa paling gelap dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia, karena manusia diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi untuk kepentingan perang tanpa perlindungan hukum. Sekarang kita masuk ke hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan. Hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, dari tahun 1945 sampai 1966, dasar hukum ketenagakerjaan tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada awal kemerdekaan, karena adanya kevakuman hukum nasional, pemerintah tetap memberlakukan peraturan ketenagakerjaan kolonial berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, perlahan lahir undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan, dan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang pengupahan sama. Era Orde Lama menjadi tonggak awal lahirnya hukum ketenagakerjaan nasional. Ordonansi-ordonansi kolonial berlangsung sangat lama, bahkan tetap berlaku hingga awal era reformasi. Pemerintah sempat mencabutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Namun, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998, ordonansi kolonial dinyatakan tetap berlaku. Pencabutan resmi baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain ordonansi, praktik hubungan kerja di masa Orde Lama masih mengacu pada buku 3 Bab 7A KUHP Perdata pasal 1600A sampai 1603Z. Beberapa ketentuan dalam WVK juga berlaku, khususnya mengenai perjanjian kerja laut dan pekerjaan di kapal. Sejak tahun 1948, pemerintah mulai membentuk regulasi ketenagakerjaan nasional. Campur tangan negara semakin nyata dalam hubungan kerja, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya kepada kesepakatan pekerja dan pemberi kerja. Hal ini menandai masuknya hukum ketenagakerjaan dari hukum privat ke ranah hukum publik. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 hingga tahun 1998,
Era Orde Baru dimulai dengan keluarnya Super Semar 11 Maret 1966 yang menjadi tonggak perubahan arah pembangunan nasional, termasuk di bidang hukum ketenagakerjaan. Pemerintah Orde Baru melanjutkan fondasi hukum ketenagakerjaan yang sudah dirintis sejak masa Orde Lama, tetapi dengan langkah yang lebih sistematis dan terstruktur. Ciri khas pembangunan hukum ketenagakerjaan di masa ini adalah banyaknya produk peraturan perundang-undangan, baik berbentuk undang-undang maupun regulasi turunan. Misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain produk legislatif, rezim Orde Baru juga banyak mengeluarkan Executive Acts yang menjadi sumber formil hukum ketenagakerjaan, seperti PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Upah Minimum Regional, dan lain-lain. Puncak capaian hukum ketenagakerjaan Orde Baru adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang dilandasi kemitraan, kesetaraan, dan kepastian hukum dengan tujuan menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera. Namun karena situasi krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dengan perubahan politik menuju reformasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 belum sempat diberlakukan dan akhirnya ditunda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998. Dengan demikian, Orde Baru menandai fase penting pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Era ini ditandai dengan hadirnya perangkat hukum yang lebih lengkap, mencakup aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan hak pekerja. Meskipun implementasi di lapangan masih banyak menghadapi tantangan. Terakhir yaitu memasuki masa Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi terjadi perubahan besar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu diamandemen, khususnya pasal 28D ayat 2 yang menegaskan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil. Undang-undang penting lahir pada masa ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. Puncak dari perkembangan terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 yang menjadi omnibus law pertama di Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengubah banyak ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, terutama yang terkait dengan perjanjian kerja, penggunaan tenaga kerja asing, pemutusan hubungan kerja, upah, dan jaminan sosial. Latar belakangnya adalah tingginya jumlah pekerja informal sekitar 57 dari total angkatan kerja, serta pengangguran terbuka sekitar 7 juta orang dengan penambahan 2 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi untuk melindungi pekerja, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perjalanan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah proses panjang dari eksploitasi menuju perlindungan, dari masa perbudakan, kerja paksa, penalisasi, hingga romusa. Pekerja selalu menjadi korban. Namun setelah merdeka, bangsa kita berupaya membangun hukum ketenagakerjaan nasional yang lebih adil. Meski demikian, pengaruh pemilik modal tetap besar, sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak pekerja dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.